Hai sahabat Info ID. Cina dikenal dengan sejarahnya yang amat panjang dan beragam. Sebabnya adalah peradaban manusia sudah muncul di kawasan ini sejak masa ribuan tahun sebelum Masehi. Rakyat Cina pada masa lampau juga percaya kalau pemimpin kerajaan pada masa itu adalah sosok yang memiliki hubungan dengan para dewa. Atas keyakinan itulah banyak raja dan kaisar Cina yang memiliki kendali mutlak saat memerintah. Namun, tidak jarang mereka menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji atau bahkan terkesan konyol. Nah, inilah beberapa tindakan konyol kaisar-kaisar Cina pada zaman dahulu. Berperang gara-gara kalah dalam permainan. Pernahkah sahabat Info ID bermain game ponsel dan kemudian membanting ponsel sendiri saat kalah dalam game? Kaisar Jing juga pernah melakukan tindakan serupa. Namun konsekuensi dari tindakannya sungguh tidak main-main, karena kemudian banyak nyawa manusia yang melayang. Semuanya bermula ketika Kaisar Jing sedang bermain Liu Bo, semacam permainan khas Cina yang dimainkan di atas papan batu. Dalam permainan tersebut, Kaisar Jing mengalami kekalahan yang membuatnya merasa begitu kesal. Dalam kekesalannya tersebut, Kaisar Jing melempar papan Liu Bo ke arah lawan mainnya. Papan batu tersebut langsung mengenai kepalanya dan menewaskannya di tempat. Masalah baru langsung timbul karena orang yang tewas tersebut adalah putra dari pemimpin Kekaisaran Wu. Merasa tidak terima akan kematian yang menimpa anaknya, Kaisar Wu kemudian mengajak 7 kerajaan lainnya untuk memberontak dan bersama-sama memerangi Kaisar Jing. Namun, Kaisar Jing nampaknya jauh lebih terampil dalam mengikuti peperangan di dunia nyata dibandingkan saat harus di atas papan Liu Bo. Ia berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan menghukum mereka dengan cara mengecilkan wilayah kerajaan-kerajaan yang terlibat pemberontakan. Meninggal saat angkat besi. Kaisar Wu adalah sosok yang sangat terobsesi akan keperkasaan. Menurutnya, hanya orang dengan fisik yang kuat yang pantas diserahi kekuasaan dan jabatan tinggi. Oleh karena itulah, begitu ia mulai berkuasa, Kaisar Wu memecat para pegawai pemerintahan yang dianggap berfisik lemah dan menggantikannya dengan orang-orang yang berotot. Untuk menentukan orang-orang yang menepati jabatan tinggi di pemerintahan, Kaisar Wu akan melakukan sayembara dengan cara memerintahkan orang-orang mengangkat benda berat hingga melampaui kepalanya. Obsesi Kaisar Wu akan keperkasaan sayangnya juga turut memberikan andil atas kejatuhannya. Suatu hari, Meng Yue yang dikenal sebagai salah satu orang terkuat di kerajaannya menantang Kaisar Wu dalam kontes mengangkat periuk masak. Saat giliran Kaisar Wu untuk mengangkat periuk masak tiba, hal tidak diduga kemudian terjadi. Lutut Kaisar Wu terkilir akibat tidak kuat menahan berat sehingga Wu kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Sesudah peristiwa tersebut, Kaisar Wu harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kondisi sakit-sakitan. Karena Wu menganggap kalau sakit yang dideritanya merupakan kesalahan Meng, Kaisar Wu kemudian memerintahkan supaya Meng dan keluarganya dibunuh kendati Meng tidak melakukan kecurangan apapun saat menantang Kaisar Wu. Berkeliaran sambil telanjang. Masa pemerintahan awal Kaisar Wen Xuan pada awalnya berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, Kaisar Wen Xuan mulai terjerumus dalam kecanduan alkohol, sehingga ia tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai kaisar dengan optimal. Setiap kali Kaisar Wen Xuan merasa mabuk berat, ia bakal kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan kerap melakukan hal-hal gila. Ia dilaporkan kerap memakai make up di wajahnya dan kemudian berjalan-jalan ke ruangan bangsawan sambil bertelanjang bulat. Ia bahkan diketahui berkeliaran dalam kondisi telanjang bulat kendati musim dingin sedang berlangsung.
Namun, kegilaan Kaisar Wenzuan saat mabuk berat masih belum berhenti sampai di sana. Ketika ia merasa mabuk, Kaisar Wenzuan jadi begitu mudah membunuh setiap orang yang ditemuinya. Dalam satu kesempatan, Kaisar Wenzuan diketahui nekat membunuh seorang wanita yang berpapasan dengan dirinya di jalan. Kasus pembunuhan tadi bukanlah satu-satunya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kaisar Wenzuan saat dirinya sedang mabuk berat. Sebagai solusi atas tindakan Kaisar Wenzuan tersebut, Menteri Kaisar Wenzuan lantas selalu bersiap melakukan tindakan antivasi. Setiap kali Kaisar Wenzuan menunjukkan tanda-tanda sedang mabuk berat, sang menteri akan memerintahkan supaya tahanan yang hendak dihukum mati segera dibawa ke hadapan Kaisar Wenzuan. Dengan begitu, saat Kaisar Wenzuan mabuk dan membunuh seseorang, maka orang yang ia bunuh bukanlah orang yang sama sekali tidak bersalah. Membuat danau minuman keras. Sahabat Info ID tentunya pernah mendengar istilah kolam susu untuk menggambarkan suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kalau untuk Kaisar Zhou, kenikmatan macam itu bisa diwujudkan dengan membangun kolam berisi minuman anggur dalam makna yang sesungguhnya. Saat dirinya masih berkuasa, Kaisar Zhou pernah memerintahkan pembangunan danau kecil yang diisi dengan minuman anggur. Danau ini cukup besar untuk diisi oleh beberapa perahu kecil sekaligus. Dengan membayangkan ukurannya saja, tentunya jumlah minuman anggur yang dibutuhkan untuk mengisi danau buatan ini sama sekali tidak sedikit. Namun, ide nyeleneh dari Kaisar Zhou masih belum berhenti sampai di sana. Ia juga memerintahkan pembangunan pulau kecil lengkap dengan pohonnya di tengah-tengah danau. Namun, pohon yang ditanam di pulau tersebut bukanlah pohon biasa, melainkan pohon buatan yang terbuat dari daging. Setiap kali Kaisar Zhou ingin menghabiskan waktu sambil bersenang-senang, Kaisar Zhou akan berperahu ke danau tersebut bersama dengan para gundiknya sambil memetik daging yang ada di tengah danau. Kenikmatan duniawi yang coba diwujudkan oleh Kaisar Zhou semasa bertahta berbanding terbalik dengan akhir masa pemerintahannya yang tragis. Saat timbul pemberontakan oleh mereka yang tidak menyukai kepemimpinannya, Kaisar Zhou nekat mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melakukan bakar diri. Saat kaisar yang baru dilantik menggantikan dirinya, ia memerintahkan penghancuran danau berisi minuman anggur tadi. Kencing di topi orang terpelajar. Bagi Kaisar Gaozu, pendidikan bukanlah hal yang penting. Menurutnya, suatu negara hanya bisa mencapai kejayaannya jika memiliki militer yang kuat dan rakyatnya tunduk pada pemerintahan pusat. Karena pola pikir itulah, Kaisar Gaozu enggan meluangkan waktunya untuk membaca buku ataupun berdiskusi mengenai filsafat. Pada penasehatnya, Gaozu beralasan kalau membaca buku merupakan hal yang tidak berguna. Karena selama ini, ia bisa menempati posisinya yang sekarang dengan menunjukkan keterampilannya di atas kuda. Namun, rasa tidak suka Kaisar Gaozu kepada pendidikan tidak terbatas pada sekedar enggan membaca buku. Ia juga menunjukkan rasa jijik kepada orang-orang yang menghabiskan waktu untuk membaca buku dan mengumpulkan ilmu. Pada masa pemerintahan Gaozu, banyak orang terpelajar yang menganut aliran Konfusius, dan mereka dapat dikenali dengan melihat topi berbentuk runcing yang khas. Saat Kaisar Gaozu melihat salah seorang di antara mereka, Kaisar Gaozu dikabarkan mengambil paksa topi orang tersebut dan kemudian kencing di atasnya. Kelanjutan dari hubungan Kaisar Gaozu dengan aliran Konfusius kemudian memasuki babak baru yang sama sekali tidak terduga. Kaisar Gaozu yang awalnya merasa jijik dengan aliran Konfusius kemudian mengubah pandangannya setelah ia membaca buku yang ditulis oleh penasehatnya sendiri mengenai kemenangan-kemenangan militer yang pernah diraihnya. Kaisar Gaozu yang merasa terkesan kemudian memerintahkan pembangunan sekolah-sekolah Konfusius di seantero Cina. Ia juga menetapkan aliran Konfusius sebagai ideologi kerajaannya.
Itulah beberapa tindakan konyol kaisar-kaisar Cina pada zaman dahulu. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan di-share ya. See you.